Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke baik pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Toto Suprapto selaku komedian ya, yang sudah malang melintang gitu untuk dunia komedi di Bengkulu. Kayaknya udah semua deh Bang ya, dicicipin ya. Insya Allah. Insya Allah ya gitu ya. Kayak gitu. Dengan tema kita yang masih sama itu prospek komedi di Bengkulu. Nah, aku akan tanyakan tentang tema kita. Kalau abang lihat sendiri ya, dari Bang Toto yang sudah berkarir di dunia komedi, gimana Bang prospek komedian di Bengkulu atau komedinya di Bengkulu ini seperti apa? Untuk prospek itu masih sangat luas ya. Sangat luas ya? Iya benar. Berarti pemainnya masih minim Bang? Ya, masih kurang yang menekuni kalau menurut saya untuk dunia komedian. Atau mungkin dia sudah menekunin tapi belum terekspos. Bisa jadi itu kan, kita nggak tahu kan, alam-alam. Ya. Nah, tapi kalau untuk prospek ini di Bengkulu ini masih sangat menjanjikan. Salah satu contoh, biasanya komedian itu akan beralih ke MC ya. Jadi MC yang memiliki komedi itu biasanya jam tayangnya, jam MC-nya itu akan lumayan. Iya. Abang masih sering dapat dong? 1-2 masih. Masih dulu ya. Terus untuk peluang ke job lain. Baru-baru ini kemarin saya dapat tawaran untuk membawa siaran di salah satu radio. Karena dilirik dari basic komedian tadi. Ya. Jadi kalau kita bertanya atau membahas mengenai prospek tentang komedian di Prosi Bengkulu masih sangat menjanjikan. Wah, luar biasa. Iya. Tinggal lagi. Ketika ada bibit-bibit baru atau yang kurang terekspos, yuk gabung ke wadahnya gitu. Iya. Dengan seperti itu kan selain kita memperkaya yang kita miliki kan, itu juga akan mengekspos diri kita biar masyarakat tahu bahwa kita profesi sebagai komedian. Benar. Biar linknya terbuka lagi Bang ya gitu ya. Karena kita berdiri sendiri juga sulit ya sekarang itu. Kecuali viral di sosial media. Betul. Iya kan gitu. Dan di sosial media kan juga udah banyak yang naik. Benar. Dan untuk komedian dia punya pasar tersendiri. Benar. Tapi kayaknya semua orang juga suka deh melihat komedi ya. Iya. Rata-rata lah ya gitu ya. Terus tadi ya ngomong masalah tema kita ya. Dan saya sekarang juga sampai saat ini masih tergabung di tim humasnya Polda untuk menggarap YouTube. Oh, bener. masih jadi tim humas Polda ya? Jadi karena basic kita komedian, kemarin kita dapat tawaran untuk ikut tergabung di timnya humas Polda menggarap YouTube. Nah, sampai saat ini masih gitu. berjalan. Nah, kalau aku tanya tentang maksudnya kalau ada orang yang mau menekunin dunia seni peran lah ya, artinya juga dunia seni komedi ini juga gitu. Apa modalnya apa nih Bang? Gitu. Berkumpullah dengan orang-orang komedi. Oh iya. Karena domba yang celaka, domba yang terlepas dari gerombolan. Itu bener. Jadi ketika kita gabung dengan orang yang satu profesi, satu frekuensi, itu akan sama-sama bahu-membahu untuk menuju ke sukses. Iya. Jadi saling support juga. Betul. Gitu ya, saling bantu gitu kan. Nah, kalau ini sendiri Bang, kalau ada orang misalnya kan secara mungkin naturalnya kaku lah atau tidak bisa ngejokes, nggak bisa ngasih candaan yang benar-benar kayak Bang Toto gitu kan. Nah, untuk kita bisa mencairkan suasana, ada teknik-teknik yang mungkin bisa Bang sharing juga ke para pemirsa Opini. Ya, jadi kalau untuk komedian itu kan ada beberapa jenis komedian ya. Jadi untuk trik-triknya itu kita bisa di kostum. Oh iya. Di kostum, terus kalau improvisasi itu paling belakang gitu. Kostum itu, kalau kostum itu tingkat komedian yang kalau menurut saya bisa diadaptasi. Ya, terus ketika setelah kostum itu baru ke sesuatu hal yang di luar Nurul. Nalar. Udah kan tidak menalar ya. Jadi sesuatu hal yang tidak lazim dilakukan, maka kita lakukan ketika itu. Jadi si penonton kok bisa yo? Gitu kan. Terus selain itu juga baru tingkah gerak itu kan bisa dilatih. Saya juga ke awalnya itu berlatih. Jadi latih vokal pertama itu kan lumayan, keliling bawa minyak teriak minyak.
Latih vokal. Olah tubuh kan. Apa aja ya Olah jadinya. tubuh. Gitu. Jadi pernah itu waktu mahasiswa, Apa tuh Bang? waktu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu kan mendirikan sanggar kan. Kalau nama sanggarnya itu Avarded ketika itu. Jadi Dewa Cinta. Nah, ketika itu. Nah, kami latihan olah vokal itu keliling sebagai gembel. Olah tubuh. Itu keliling cari barang bekas. Padahal mahasiswa. Mahasiswa. Jadi putuskan urat putus kalian kalau ingin jadi seorang teaterman atau kalau wanita apa? Teaterwati ya. Iya, Teaterwati. Gitu. Teaterwati ya. Jadi itu tadi. Jadi memang harus itu semua bisa dilatih. Jadi kalau kalimatnya ada seseorang yang kaku, yang ala bisa karena biasa deh. Iya. Kita berlatih, kita mau dan kita tekuni bisa. Bener. Iya. Yang penting mungkin percaya diri juga. Nah, masalahnya kadang-kadang kalau orang yang kaku-kaku tuh kadang ngejokes kalau nggak diketawain, nggak disupport tuh kadang malu Bang gitu kan. Kalau Abang sendiri gimana cara mensiasatinya juga? Nah, kalau saya sih gini ya, misalnya kita ada pementasan nggak ketawa ya, yang malu ya. Ya, jangan larut dalam situasi itu. Udah tinggalin aja ya. Misalnya contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang jawab. Yang tidak jawab saya doakan utangnya tidak lunas. Iya. Itu kan dengan seperti itu kan bisa. Atau yang jawab saya doakan naik haji. Yuk kita ulangin lagi. Yuk. Udah ribut. Iya. Nah, ketika mereka udah ribut, mereka udah buka peluang atau sugesti otak mereka. Iya. Ini asik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu orang kan, 1-2 kan yang jawab kan. Waalaikumsalam. Kurang makan. Tembak aja langsung berarti. Kurang makan. Diko pasti tadi atau belago kayak biji. Iya. Ya udah kita ulang lagi ya. Atau ya yang jawab tadi saya doakan naik haji. Amin. Gitu orang lama aja kan. Udah, yuk kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jawab ya. Seluruh jawab. Iya. Oh, itu mungkin secara tidak langsung itu kalau orang yang otodidak juga sebenarnya ada ya. Gitu ya, ada bukan bakat itu ya, maksudnya tahu teknik itu ya, tapi nggak tahu bahwa itu tuh memancing kefokusan orang juga. Ya, trik juga. Jadi itu kita dapatin ketika kita sudah melalui proses manggung. Jadi kita manggung dulu, manggung kan, terus manggung. Oh, ketemu situasinya seperti ini. Oke, pada saat itu mungkin kita down atau apa kan, pulang ke rumah besok kalau lagi udah mau lakuin seperti itu. Yuk manggung lagi, ketemu lagi suasana seperti itu, hantam. Iya. Jadi jadikan modal. Iya. Kalau kita di awal udah dapat responnya dari penonton, udah sampai finish, batu pun tegelak. Iya benar. Batu pun udah selesai, kelar deh. Hidup mereka kelar deh. Itulah kata orang kan 5 menit pertama tuh menentukan kamu untuk didengar bahkan sampai selesai. Tapi jangan fokus ke situ. Kalau kita fokus ke situ, 5 menit lewat nggak terjadi apa-apa, nambah nervous, lu yang mati. Oh, itu juga jadi pesan ya. Bener, jangan. Iya. Jadi, oke, kita pakto 3 menit pertama. Iya. Oke, nggak dapat 3 menit pertama, gue pasang planning B. Iya. Kita harus siap senjata, kita harus punya planning A, planning B, planning C. Berarti orang komedian tuh pintar banget, pintar baca situasi ya, gitu ya. Pintar, bisa jadi pintar, tapi pintar ngibul gitu ya. Ya, baca situasi. Jadi ketika ini terjadi kayak gini di 3 menit pertama nggak ada ger. Kalau saya selalu bilang ger. Ger ya. Nah, jadi ger bukan tegelak atau apa. Ger itu termasuk jawab. Misalnya, udah. Aduh, sabar. Semangat, saking semangat. Oke. Aduh, bentar. Aduh, gimana ini? Bisa? Okay. Okay. Jadi ger itu kalau kita udah dapat ger, udah deh kelar sampai finish. Yang punya hajatan pun udah. Bisa datang lagi ya. Bisa kasih lebih juga gitu kan. Itu rezeki ya, kayak gitu. Nah, kalau ini Abang sendiri Bang, tadi kan berbicara tentang teknik kan gitu kan. Nah, kalau aku tanya tentang karir nih, merasakan puncak karir di tahun berapa? Yang laku banget nih gitu kan. Gitu ya? Kayaknya wah pokoknya seminggu itu nggak habis-habis lah gitu kan. Gitu. Itu di tahun 2020 sampai 2021. Covid itu Bang? Enggak, setelah sebelum Covid. Iya, sebelum Covid. Kan 2019 ya? 2019 ya sebelum Covid. Ya betul. Sekitar tahun itu. Itu lagi
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak mau dibilang lagi Ngisi tidak terus kerja. berarti, Bang? Hah? Ngisi terus itu. Ya setidak-tidaknya ngisi nasi ke perut gitu. Wah, bisa ya. Merendah untuk meroket ya. Oh, berendah untuk Meroket gitu. Oh, luar biasa. Iya, Bagus, gitu. bagus, bagus. Gitu. Cukup untuk makan nasi di perut gitu kan. Ya, Oh, saat itu. Cukup ngisi. Kalau sekarang untuk ini sendiri, Bang, untuk job-job sendiri gitu. Hah? Banyak kemana, Abang? Ke panggung off air, on air? Kalau sekarang sih ke on air, tapi saya lebih banyak kayaknya kalau saat ini berperan nggak di pemain. Oh, nggak di pemain. Jadi saya di konseptor. Oh, konseptor. Nah, jadi saya membuat skrip, buat naskah untuk diproduksi. Iya. Saya di situ. Bahkan mungkin film juga bisa ini juga ya, bisa diparodikan atau di ini kan ya. Insya Allah. Karena belum ada tawaran. Iya, belum ada tawaran, boleh lah ya gitu. Kalau ada yang melirik pemirsa gitu kan. Para korporat mana gitu kalau mau bikin iklan atau apa gitu. Oh, berarti kalau sekarang menjadi lebih banyak mungkin di belakang panggung ya gitu ya. Di belakang. Kalau ditanya apa ya? Perbedaannya apa, Bang? Kalau Abang di atas panggung artinya Abang yang memainkan peran kan. Kalau di ini panggung kan kalau dari scripting naskah nggak Iya betul. gimana eksekusi Jadi ini, Bang? gini loh, Bang. Kalau di ini yang saya dengar-dengar, Iya. kalau di luar itu katanya ide itu mahal. Oh, itu malah ya. Kali lu bisa bermain, kalau nggak ada ide yang lu mau ngapain? Iya. Benar. Jadi ide. Itu saya saat ini banyak bermain di ide. Jadi saya di konseptor, saya yang buat alur, Iya. baru diproduksi. Makanya sutradara film juga mahal ya bayarannya. Ya? Nah, sutradara itu berperan mencat pemain. Iya. Ntar dulu, orang yang nggak bisa dengan pemain yang atau konseptor yang handal jadi. Iya. Tapi orang yang Hebat. Iya. Ketika tidak ada konseptor, tidak ada ide, mau ngapain? Iya. Hilang arah juga gitu ya dari alur cerita dan ininya juga. Vakum. Vakum cleaner. Hilang. Gitu. Oke. Kalau ngerasa sendiri sekarang berarti artinya disebut ini juga apa ya, maksudnya disebut komedian, disebut ini berarti artinya abang ini juga ya tetap kuasain ya kalau mau tetap di panggung atau di tim gitu ya. Tetap. Jadi kalau kita sudah bisa mengkonsep, apalagi jadi pemain. Jadi kan setelah dia sekarang gini, seorang konseptor itu kan pemain yang nggak ada aja dia buat lucu loh. Oh, kamu nanti mainnya gini, disambut sama yang ini. Apalagi pas ketika ketemu, dia jadi sentral. Dia bisa mancing gitu kan. Iya. Oke, baik, ditahan dulu, Bang. Siap. Toto gitu kan, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.